Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Namaste. Perkenalkan, nama saya Laura Grisela. Saya dari kelas Viewer 5D1. Saya akan mempresentasikan tentang country risk negara India. Hal-hal yang akan saya bahas kali ini ialah pengertian country risk dan apa saja resiko-resiko yang terdapat di negara India, seperti resiko politiknya dan resiko ekonominya. Langsung saja saya akan memulai presentasi saya. Pengertian dari resiko negara adalah resiko yang timbul karena perubahan ekonomi atau politik suatu negara yang berdampak pada negara lain yang akan berhubungan dengan negara tersebut. Misalnya, kekurangan cadangan devisa suatu negara akan menyebabkan keterlambatan pembayaran pinjaman kepada bank kreditur di negara lain. Resiko negara atau country risk merupakan potensi resiko sistematis yang dimiliki suatu negara di mana investasi dilakukan. Mengapa analisis resiko negara itu penting? Resiko negara adalah potensi atau kemungkinan dampak buruk dari lingkungan suatu negara pada arus kas perusahaan multinasional. Analisis resiko negara dapat digunakan untuk memantau negara-negara di mana perusahaan multinasional saat ini melakukan bisnis atau beroperasi. Jika tingkat resiko negara dari suatu negara tertentu mulai meningkat, perusahaan multinasional dapat mempertimbangkan untuk mendivestasi anak perusahaan yang berlokasi di negara tersebut. Perusahaan multinasional juga dapat menggunakan analisis resiko negara sebagai alat atau sarana pemilihan untuk menghindari melakukan usaha di negara dengan tingkat resiko yang tinggi. Resiko-resiko dari negara India. Yang pertama ialah resiko politik. Perusahaan multinasional harus menilai resiko negara tidak hanya negara tempat perusahaan multinasional tersebut beroperasi, tetapi juga negara di mana perusahaan multinasional akan mengekspor atau mendirikan cabang atau anak perusahaan. Beberapa karakteristik resiko suatu negara dapat secara signifikan mempengaruhi kinerja dan perusahaan multinasional harus mempertimbangkan besarnya pengaruh karakteristik tersebut. Bentuk resiko negara yang ekstrim memungkinkan bahwa negara setempat akan mengambil alih anak perusahaan. Berikut merupakan bentuk umum resiko politik. Yang pertama, sikap konsumen di negara India. Bentuk resiko politik yang paling ringan bagi eksportir ketika berinvestasi di India adalah kecenderungan warga India untuk membeli barang produksi lokal saja. Meskipun eksportir memutuskan untuk mendirikan anak perusahaan di negara India, filosofi warga tersebut dapat menghalangi keberhasilan MNC. Seluruh warga India memiliki kecenderungan untuk mendorong konsumen membeli dari produsen lokal. MNC yang mempertimbangkan untuk memasuki pasar India harus memonitori kesetiaan pelanggan terhadap produk lokal. Jika konsumen sangat setia dengan produk lokal, maka strategi kerjasama dengan perusahaan lokal mungkin lebih menguntungkan dibandingkan dengan ekspor. Yang kedua, tindakan pemerintah setempat. Berbagai tindakan pemerintah setempat dapat mempengaruhi arus kas suatu MNC. India memiliki dua rute investasi, yakni rute otomatis dan rute pemerintah. Mayoritas bidang usaha adalah rute otomatis yang terbuka 100% untuk asing. Ini tidak memerlukan persetujuan apapun dari pemerintah. Para investor bisa langsung membuka usaha dengan rute otomatis. Investor hanya disyaratkan untuk menyampaikan pemberitahuan dalam 30 hari setelah mereka memulai usahanya. Sektor yang dapat menggunakan rute otomatis di India diantaranya pertanian seperti perkebunan bunga, hortikultur, budidaya lebah, sayuran, pembibitan tanaman, pembibitan ternak, perikanan dan jasa terkait, perkebunan kopi, karet, kelapa sawit, minyak zaitun, dan kapulaga. Dan kemudian pertambangan dan eksplorasi barang logam maupun non-logam, batu bara dan ligit, kegiatan eksplorasi minyak bumi dan gas alam, infrastruktur dan pemasarnya, serta pembangunan lapangan udara baru, jasa penerbangan dengan helikopter, perawatan dan perbaikan pesawat. Sedangkan untuk rute pemerintah, yakni sektor perbankan dengan share di atas 49% untuk asing, industri pertahanan, perkebunan teh dan pengelolaan bandara yang existing, pemerintah India juga menutup beberapa sektor untuk investasi di bidang energi nuklir, bisnis lotre, perjudian, pertanian kecuali yang diperbolehkan oleh pemerintah. Yang ketiga, dipengaruhi oleh korupsi. Menurut majalah Forbes, negara India merupakan negara dengan tingkat korupsi tertinggi di Asia. Korupsi yang merajalela
rintangan birokrasi yang signifikan, kerusuhan politik yang sering terjadi, dan pengaruh militer yang kuat dalam perekonomian menghalangi keterbukaan negara tersebut terhadap investasi asing. Sedangkan pemerintah berkomitmen untuk menghidupkan kembali perekonomian dengan dukungan IMF. Dorongan kuat terhadap langkah-langkah penghematan dan risiko inflasi meningkatkan potensi protes yang mengakibatkan gangguan rantai pasokan. Selanjutnya ialah tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran India dilaporkan sebesar 5,40% pada tahun 2020. Rekor ini naik dibanding sebelumnya yaitu 5,36% untuk tahun 2019. Data tingkat pengangguran India diperbarui tahunan dengan rata-rata 5,62% dari 1991 sampai dengan tahun 2020. Dengan 30 observasi, data ini mencapai angka tertinggi sebesar 5,72% pada tahun 2003 dan rekor terendah sebesar 5,28% pada tahun 2008. Data tingkat pengangguran India tetap berstatus aktif di CEIC dan dilaporkan oleh World Bank. Semakin tinggi pengangguran, semakin rendah tingkat upah, yang menyeratkan bahwa ada sejumlah besar pengangguran yang tersedia di negara India. Resiko tenaga kerja yaitu kesulitan dalam menemukan tenaga kerja yang memenuhi syarat dengan tingkat upah yang wajar, memainkan peran penting dalam pertumbuhan satu negara. Resiko tenaga kerja lebih rendah saat pengangguran lebih tinggi. Namun, ini lebih efektif daripada kausal. Pertumbuhan PDB yang menghasilkan penurunan tingkat pengangguran bisa jadi disebabkan oleh faktor-faktor lain seperti aliran masuk FDI dan nilai tukar. Resiko ekonomi di India. Sistem pembangunan perekonomian India yang terpusat dan adanya intervensi dan pengaturan yang ketat telah membuat dan menjadikan negara India tidak dapat memobilisasi perekonomiannya. Hal ini terbukti dari kemampuan daya beli penduduk India. Dari 1,2 miliar penduduk, hanya sekitar 300 juta jiwa yang punya daya beli. Setelah Cina dan Afrika, India adalah salah satu warga termiskin di dunia. Sejak kemerdekaan India pada tahun 1947 dari Inggris, hingga terjadi perubahan drastis pada tahun 1991, selama periode itu perekonomian India hanya mengandalkan peran perusahaan negara atau BUMN. Menolak peran pemodal asing, peran swasta domestik diikutkan, tetapi dikontrol lewat regulasi pemerintah. Kebijakan ini pada akhirnya dianggap telah menjadi penyebab utama terhadap kemandutan perkembangan ekonomi India. Pada tahun 1991 diterapkan liberalisasi ekonomi oleh Perdana Menteri Narasimha Rao dan Menteri Keuangan Manmohan Singh sebagai respon atas krisis ekonomi yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang terlalu proteksionis, anti modal asing. Walaupun sebenarnya istilah liberalisme ekonomi sudah dikenalkan oleh Indira Gandhi sejak menjabat sebagai Perdana Menteri pada tahun 1980-an, tapi pelaksanaan sistem ini baru dilaksanakan pada tahun 1991. Selanjutnya yaitu kurs negara India. Di India, nilai tukar secara signifikan diatur oleh aktivitas perdagangan. Harga mata uang yang tepat dalam persyaratan permintaan dan penawaran sangat penting dalam menilai stabilitas dan pertumbuhan negara manapun. Nilai tukar sangat dipengaruhi oleh perilaku dan keputusan pelaku ekonomi dan berinteraksi dengan sebagian besar perubahan parameter makroekonomi. Negara India sendiri telah mengadopsi rezim nilai tukar yang fleksibel untuk mengurangi ketidakseimbangan eksternal yang timbul akibat volatilitas arus modal yang tinggi dan permintaannya untuk penyesuaian ekonomi makro segera. Inilah mengapa pemerintah mempromosikan tarif artifisial untuk membuat penyesuaian yang diperlukan. Ini juga akan berdampak pada banyak variabel makroekonomi lainnya. Untuk arus masuk FDI India, dapat dilihat korelasi negatif yang sangat kuat antara resiko dan arus masuk. Arus masuk merupakan indikasi yang jelas dari kepercayaan negara asing terhadap kinerja perekonomian. Dapat dilihat bahwa seiring dengan kemajuan ekonomi, persentase FDI dan FII di pasar saham terus meningkat. Mereka membantu melacak kebijakan dan peraturan internal. Ekonomi beresiko rendah pasti akan menarik arus modal yang lebih tinggi. Demikian video penjelasan singkat mengenai country risk di India. Mohon maaf jika banyak kekurangan dalam pengambilan video. Terima kasih atas perhatiannya.